Saat Adi mencium bau pandan yang semakin mendekat, kakinya seperti tertancap ke tanah. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Matanya bergerak liar mencari sosok yang bahkan si Moka pun memilih untuk menghindar. Sosok itu tepat berada di atasnya. Rambutnya acak-acakan menutup wajahnya. Tangannya penuh koreng, basah dan bernanah. Adi menutup matanya dan berusaha untuk membayangkan apapun agar kolong wewe itu hilang dari benaknya. Ia membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang, bercanda bersama teman-temannya, apapun itulah. Yang ia pikirkan hanya kolong wewe itu cepat pergi dari benaknya. Pikirannya buyar saat tiba-tiba ada suara benda jatuh yang sangat keras tepat di belakang Adi. Tubuhnya bergetar hebat. Ia sangat yakin 100% bahwa kalung wewe tersebut tepat berada di belakangnya. Punggungnya terasa sangat panas. Beban carrier yang ia bawa berasa sangat berat. Hingga tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari belakang. Tangan itu berkoreng dan bau busuk. Kukunya panjang, hitam, mulai menyentuh pipi Adi. Adi tak sanggup untuk memejamkan mata lagi. Ia hanya bisa melihat jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipinya dan hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja. Adi masih tidak berani untuk bergerak. Tapi firasatnya mengatakan jika tangan itu masih berada di sekitarnya. Hingga tiba-tiba ia melihat sesuatu yang bahkan paling mengerikan seumur hidupnya. Sebuah tangan mencengkeram pinggangnya dari bawah, dan tangan satunya lagi perlahan menggores perutnya, naik terus hingga ke dada, dan akhirnya mencengkeram bahunya. Dan tiba-tiba, sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara kedua tangan itu. Matanya menatap kosong ke arahnya. Wajahnya sangat mengerikan, busuk dan bernanah. Dan ngerinya lagi, dahinya penuh borok-borok besar dan nanah yang bisa meletus kapan saja. Mata Adi menatap ngeri ketika mulut wajah itu terbuka dan menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Wajah itu kian melebar dan sekarang wajah itu adalah mulut yang menganga. Tangannya mencekik leher Adi. Mulutnya semakin dekat dan semakin dekat. Adi terbangun. Ia merasakan seluruh tubuhnya nyeri. Yang paling nyeri adalah bagian lehernya. Saat ia menyentuh lehernya, ia mendapati bercak noda darah di jari-jarinya. Ia lemas ketika ia ingat bahwa ia tadi pingsan saat kolong wewe tersebut menusuk lehernya. Sudah tenang, setan sialan itu udah gak ada, kata Moka sambil membantu Adi untuk meminum teh hangat. Terima kasih bang. Bukan gua, berterima kasihlah sama Nyilenggi. Nyilenggi siapa bang? Emang kalian bocah gak tahu adat. Nyilinggi itu orang yang rumahnya di Batu Lingga kalian kotorin. Tapi orang kan bang? Moka menjawab ketus. Penguasa Ciremai. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan, penampakan masih saja terus ada, tapi nggak sebanyak tadi. Kuntilanak masih ada. Tapi di sini, yang banyak justru malah penampakan orang biasa. Tapi bukan orang, dia hantu, tapi seperti orang biasa. Pakaiannya seperti orang pedesaan. Tidak ada aura mengancam dari sosok ini. Tapi justru malah ada aura seperti penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat. Ada yang di pinggir jalur, ada yang tiduran di jalan, bahkan ada yang menangis sesenggukan di antara semak-semak.
Semua sosok itu adalah laki-laki. Di sisi lain, Adi dan Moka harus berjalan zigzag agar tidak menginjak sosok-sosok ini. Mereka lanjut berjalan. Sampai di suatu ketika, Adi mengenali jalur tersebut. Sebentar lagi di atas adalah jalur Adi dan Ayu mendirikan tenda saat malam pertama. Dan benar saja, di sana ada sebuah lahan terbuka dan ada suatu tenda yang berdiri. Sebuah tenda berwarna kuning menancap di pohon bertuliskan kuburan kuda. Adi sumringah saat melihat kehadiran orang lain di tempat itu. Dua pendaki sedang sibuk memasak, tapi Adi juga melihat sosok yang lain. Di sekitar pendaki itu terdapat hantu-hantu yang berwujud desa sedang mengerumuni dua pendaki itu. Mereka memperhatikan salah satu pendaki yang sedang mencicipi kuah mie, tapi Adi juga melihat sosok penampakan yang lain. Sosok hantu-hantu yang berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar sedang mengerumuni dua pendaki yang sedang memasak. Wajah-wajah sendu itu memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka tampak kelaparan. Adi bersiap untuk menyapa dua pendaki tersebut, hingga ketika Moka mencolek bahu Adi dan menggelengkan kepala. Mereka tidak bisa melihat kita. Adi terperangah mendengar itu. Aku sudah mati. Tidak, tapi kita dan dia berbeda dimensi. Saat ini kita sedang berada di dimensi lain. Adi lalu menunjuk sosok hantu yang sangat kurus. Yang dia itu seperti menunjukkan mukanya sedang kelaparan. Meminta penjelasan mengapa sosok itu seperti itu. Dia adalah warga di kaki gunung sini. Dulu dia dipekerjakan oleh orang Jepang, Romusa. Dia tidak pernah diberi makan hingga dia sangat kelaparan. Saat dia kelaparan dan tidak punya tenaga untuk kerja lagi, akhirnya dia dieksekusi. Singkat cerita, Adi dan Moka melanjutkan perjalanan. Suatu ketika, Adi terganggu oleh suara semak-semak yang lumayan terdengar jelas. Adi bertanya kepada Moka, suara apa itu? Tapi Moka menepis tangannya. Ia tidak mau menjelaskan. Akhirnya Adi bertanya lagi karena rasa penasarannya tidak bisa ditahan. Kemudian Moka berkata, "Bawel banget lu sampah, sini aku jelasin." Moka kemudian menjelaskan sambil menyalakan rokok bahwa siapapun yang diculik oleh Kalong Wewe tidak akan pernah bisa kembali. Ya bisa sih kembali, cuman susah. Kalau memang dia bisa kembali, pasti tidak akan kembali utuh. Karena jika seseorang sudah disusuin sama Kalong Wewe, dia nggak akan bisa ngomong lagi. Kalong Wewe tidak akan mudah melepaskan orang itu dan menceritakan ke semua orang bagaimana wujud aslinya. Lalu, apa hubungannya sama yang di semak-semak? Apakah itu Kalong Wewe? Ya, dia masih ngikutin kita sampai sekarang. Dia nggak mau lepasin lu, boy. Tapi dia juga nggak bisa mendekat karena sejak kejadian tadi, di kanan dan kiri kita dijaga oleh makhluk lain. Adi heran dan bertanya, apaan bang? Moka menjawab sambil menghembuskan asap rokok ke wajah Adi. Harimau. Adi berpikir, ada juga ya hantu yang baik. Tetapi, asal kalian tahu, pikiran Adi salah. Bukan salah sih, tapi kurang tepat. Karena ada sesuatu yang harus dikorbankan untuk mengganti penjagaannya. Agar cepat sampai, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Di sini, Adi seringkali berhenti dengan nafas terengah-engah dan keringat yang bercucuran. Saat seperti ini, Moka hanya bisa menunggu, menyalakan rokok, sambil menatap Adi dengan sebal.
Adi sudah tidak peduli dengan kalong wewe dan harimau di kanan kirinya. Ia berpikir selama mereka tidak menampakkan diri, itu sudah cukup baginya. Di sini sosok penampakan sudah jarang terlihat setelah melewati kuburan kuda. Bahkan sudah hilang. Saat ini, yang berat bagi Adi adalah trek yang terlalu menanjak. Bahkan ada trek yang harus terbantu oleh akar agar Adi bisa naik. Adi berpikir, rupanya kepanikannya sudah menjadi hiburan untuk Moka. Benar kata Moka tadi, setan-setan hanya bisa menampakkan lalu hilang, gak bisa ngapa-ngapain. Adi bertanya, "Bang, benar kan yang tadi abang bilang, setan kalau ketemu kita ya cuman gitu-gitu aja gak bisa ngapa-ngapain?" Moka menjawab, "Hahaha, itu kan yang tadi gue bilang kuntilanak, bukan pocong. Kalau pocong beda lagi, woi." "Kalau pocong gimana, Bang?" "Nih ya, gue saranin ke lo. Kalau lo ketemu pocong, lebih baik lari sekencang-kencangnya. Karena kalau enggak, lo bisa diludahin. Dan lo tahu apa yang terjadi jika lo diludahin pocong? Lo buta. Kalau enggak ya muka lo busuk." Adi termenung mendengar hal itu. Ia merasakan hidupnya memang sudah melenceng, jauh dari yang sebenarnya. Ia bertekad, jika sudah keluar dari masalah ini, ia akan rajin sholat dan tidak akan meninggalkannya. Tak berapa lama, terdengar suara berdebum ringan seperti benda jatuh. Dari tanjakan depan mereka, seonggok kepala tanpa tubuh tergeletak. Adi bagai tersengat listrik melihatnya. Kepala itu memutar perlahan seperti menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Lidahnya menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes dan matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa. Hanya lubang hitam, tapi terlihat mengerikan dan mengancam. Perlahan, kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher, sekarang nampak sebuah tulang. Otot dan urat yang basah membelit tulang tersebut. Organ tubuh yang ada di perut juga terdapat di sana, busuk tapi berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah. Disertai dengan suara serak dari mulutnya, ia terbang ke arah Adi. Adi tak bisa bergerak. Tapi tiba-tiba, Moka menyentuh tulang di bawah lehernya dan langsung membantingnya ke tanah hingga hancur. Dan kemudian Moka melanjutkan berjalan begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa. Adi sangat ngeri melihat hal itu. Ia mengikuti di belakang Moka sambil menghindar dari sisa-sisa tubuh tersebut. Tubuh itu sudah hancur, tapi masih bergerak-gerak pelan. Tiba-tiba, kaki Adi tidak bisa berjalan. Ia berhenti mendadak dan tidak bisa menggerakkan kakinya. Ia sadar, ia berjalan terlalu minggir hingga ia terjebak di semak-semak. Ia merasa kakinya terjepit oleh akar-akar yang mencuat. Ia mencoba untuk mengibas-ngibaskan kakinya, tapi tidak bisa. Dan tanpa sadar, yang dia pegang bukan sebuah akar, tapi sesuatu benda kenyal yang lengket. Ia histeris saat menyadari bahwa yang menariknya bukan akar, tapi sepasang tangan putih pucat. Dan ia tambah shock ketika tangan-tangan yang lain menariknya ke semak-semak. Ia ingin teriak, tapi tenggorokannya tidak bisa mengeluarkan suara. Tangan-tangan tersebut terus menariknya untuk ke semak-semak, tertawa terbahak-bahak.
dan diiringi oleh kata-kata mati, mati, mati. Adi menangis dan ingin berusaha teriak, tapi gagal. Adi terus mencoba untuk menahan kakinya. Ia terus teriak sambil menangis, tapi tidak bisa. Tiba-tiba, pandangannya gelap total. Moka menampar Adi dengan keras, sehingga Adi langsung terbangun. Gue bilang, lu gak usah melamun, di tempat kayak gini lu harus sadar, paham gak lu? Adi mengangguk sambil mengusap-usap pipinya yang panas. Moka menariknya agar keluar beberapa langkah dari jalur itu, karena depan mereka adalah sebuah jurang, dan mereka berdiri tepat di bibir jurang tersebut. Lalu mereka mendengar suara-suara teriakan minta tolong di dasar jurang. Suaranya kadang terlihat jauh, kadang terlihat dekat. Moka berkata, itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemuin lagi. Mereka salah apa bang? Tanya Adi. Di gunung ini lu gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong aja lu bisa hilang. Jangan salah boy. Moka membentak Adi. Lalu ia melanjutkan perjalanan sambil meninggalkan Adi. Bang, tolong dulu mereka bang. Tapi Moka mengacuhkannya. Adi berjalan mengikuti Moka. Ia terus-terusan menengok ke belakang. Adi ingin sekali menolong pendaki itu. Dalam keadaannya yang dialami sekarang, ia sangat mengerti apa yang dirasakan pendaki-pendaki tersebut. Dan tiba-tiba, Moka berkata, "Woi, mata lu lihat kemana?" Adi kaget bukan main saat ia lihat ke depan, sepasang kaki tepat berada di depannya. Ia kehilangan keseimbangannya dan jatuh terduduk. Pemilik kaki tersebut seperti kaki anak-anak seumuran dengan adiknya. Lehernya patah terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Adi mencoba mengacuhkannya. Ia melanjutkan perjalanan. Tanjakan kali ini lebih curam dari sebelumnya. Ia berusaha untuk bisa melewati tanjakan tersebut. Ia bersusah payah untuk melewati tanjakan demi tanjakan. Tapi anehnya, si Moka masih santai melewati tanjakan tersebut sambil tangannya masih memegang rokok. Dan sesekali ia melompat saat melewati trek tersebut. Tiba-tiba, dengan mendadak, angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan-akan hewan-hewan dan burung-burung bersembunyi. Suasana mencekam semakin terasa. Di atas, Adi melihat Moka melambai-lambaikan tangannya, seperti memberi aba-aba agar ia diam tidak bergerak. Lalu, terdengar sayup-sayup suara gending gamelan. Suaranya terdengar mengerikan. Awalnya suara itu terdengar pelan dan jauh. Lama-kelamaan, suara itu semakin mendekat, seperti berada di dekat telinga. Sambil diiringi bau kantul yang sangat khas. Adi tidak bisa melihat apapun selain tangga batu. Dan sekelilingnya kabut tebal. Adi panik bukan main saat dia menyadari bahwa ia berdiri seorang diri. Moka tidak ada dimanapun. Keringatnya langsung bercucuran. Kakinya sangat lemas, tidak bisa digerakkan. Adi bingung, ia harus bagaimana dan kemana. Ia menyadari kebodohannya, yaitu ia terlalu tergantung dengan Moka. Sejak di Cibunar, ia bertemu Moka dan sejak saat itulah ia terlalu bergantung dengannya. Padahal sejak awal, Adi sudah bertekad untuk melakukannya dengan seorang diri. Adi berusaha menenangkan diri. Aku harus pulang, aku gak boleh mati di sini. Kabut mulai menipis, hingga apa yang dia lihat membuatnya berteriak histeris
Dan setelah itu ada yang membekap mulutnya dengan satu tangan. Ternyata itu Moka. Ia memberi aba-aba agar tetap tenang. Ternyata sedari tadi yang di depan Adi adalah tubuh pendaki yang berserakan di tanah. Satu di antaranya malah tepat di depan Adi. Yang lain berserak tak beraturan. Mereka semua tertidur, hanya saja kulitnya pucat sepucat mayat. Moka menyuruhnya berdiri dengan tenang. Ia memberi aba-aba untuk mengikutinya, menjauh dari tangga batu. Seekor burung gagak berada tepat di atas mereka, melompat dari pohon ke pohon. Abang dari mana bang? Terus mereka siapa? Tidak seperti biasanya, kali ini Moka menjawab sambil berbisik. Di sini bukan tempat lu lagi, boy. Kita harus pergi dan mereka jangan sampai tahu kalau kita di sini. Moka berbisik lagi. Mereka pendaki yang udahlah, lu gak perlu tahu. Pokoknya mereka jangan sampai bangun. Mereka berjalan menembus kegelapan hutan. Tak berapa lama, mendadak mereka sampai di tepi hutan. Dan tiba-tiba, Moka memberi aba-aba untuk berhenti. Mereka lalu mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak-semak. Di depan mereka terhampar tanah yang sangat luas. Dan saat itu juga, Moka berkata, "Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini, lu jalan sendiri. Ingat, untuk apa lu jauh-jauh ke sini kan?" Adi menjawab, "Iya bang, ngambil pembalut yang dibuang Ayu. Jalan lurus aja, jangan bikin keributan, jangan narik perhatian, jangan sampai Nyilinggi tahu keberadaan lu." Adi mengangguk tanda mengerti. Tapi aneh ya, bukannya Nyilinggi itu baik? Kan Nyilinggi yang menolong mereka saat bertemu kolong wewe. Gua jelasin ya, Nyilinggi yang kasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin lu sampai naik ke sini, boy. Syarat itu cuma akal-akalan aja, boy. Sebenarnya Nyilinggi itu mau ngunduh mantu. Ngerti gak lu? Dia itu mau ngawinin. Siapa yang mau dikawinin, bang? Adi bingung dengan arah pembicaraan Moka. Ya elu itu, boy. Bagai tersambar petir, Adi kaget mendengar jawaban Moka. Ternyata Adi dengan lugu masuk ke perangkapnya. Kemudian Adi memberanikan diri untuk bertanya, "Jadi abang kesini untuk ngantar aku supaya dijadikan korban, bang?" "Woi, asal lo tahu, gua di sini untuk mastiin lu naik dengan selamat, untuk ngambil sampah sialan itu, biar temen lu bisa ketolong, dan mastiin lu turun dengan selamat. Karena cuma lu yang bisa nolongin temen lu, dan cuma gua yang bisa nolongin lu." Kemudian, Moka memerintahkan Adi untuk segera mengambil sampah tersebut, membungkusnya dengan kain yang ia bawa, dan langsung balik ke tempat Moka bersembunyi. Adi berjalan mengendap-endap, sementara di kejauhan tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyilinggi. Adi terkesiap saat matanya melihat sesuatu di balik kabut di depannya. Dalam diam, ia berhenti lalu berjongkok sambil matanya tetap memandang siluet dalam kabut itu. Semakin dekat, bayangan itu tampak semakin jelas, seperti gundukan sesuatu. Saat kabutnya tersibak, Adi terkejut mendapati pemandangan yang ia lihat. Sebuah kuburan baru. Terlihat tanahnya masih merah dan gembur. Ternyata
Di atas kuburan tersebut terdapat pembalut yang tergeletak begitu saja, yaitu pembalut Ayu yang dibuang kemarin. Dari pembalut tersebut keluar darah yang masih segar dan berbau anyir. Sampai-sampai darah itu mengalir dan membuat sebuah genangan. Adi kaget bukan main. Bulu kuduknya langsung merinding ketika ia membaca nama yang ada di nisan tersebut, yaitu nama Ayu, lengkap dengan tanggal lahirnya. Dan tanggal kematiannya adalah hari ini. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kain putih yang berada di kantong celananya. Ia mengangkat pembalut yang masih meneteskan darah dan membungkusnya ke kain putih. Sudut mata Adi menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Ia kaget bukan main saat ia melihat nampak sesosok yang sedang menjilati darah tersebut. Wajahnya penuh dengan darah, lidahnya terjulur panjang, kakinya menekuk seperti kucing, rambutnya panjang dan lepek, dan matanya lurus menatap ke arah Adi. Dengan kaki gemetar, ia beringsut mundur dengan perlahan. Sebisa mungkin ia tidak membuatkan gerakan yang mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapnya yang dengan pelan bergerak mundur. Tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilat darah, tapi dia tetap di sana. Lalu ia merasakan sesuatu yang lembut menyentuh punggungnya. Ia langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Tubuhnya seketika membeku. Berdiri tepat di belakangnya dengan rambut terurai panjang ke tanah. Nyi Linggi.